Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu dalam ucap tak nervous. Karena ini udah ada pretty actress sebelah saya dah. Biasa kan. Selalu. Azizah pun tak ada sini. Supaya ramai. Saya terima kasih dan saya kata saudara juga kerana bagi kita seni ini sebahagian dari budaya itu. Seni lakon, seni puisi dan sastra semua penting. Mereka sebut soal pembaharuan termasuk dalam bidang yang penting. Kita lihat sejarah kita sendiri bagaimana seni lakonan itu mempengaruhi masyarakat kita. Kalau kita tengok Piramli, kita insyaAllah sebati dalam perkembangan generasi terdahulu sampai sekarang pun masih lagi ada kesan. Jadi bila ada seniman, seniwati seperti daerah menunjukkan minat untuk perkembangan semasa, pemikiran anak muda, politik, ekonomi, sosio, budaya, ini sangat menyenangkan. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua anak-anak semua. Ya. Kalau minta nombor telefon, boleh minta dia. Saya tidak bawa nombor telefon dia. Baik. Kita katakan soal ilmu kan. Sambung daripada kita bicara tentang Husain, terus Jomo. Ya. Ilmu ini, kalau saya ingat ucapan Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi, penjangga penyanyi terkenal. Dia menyatakan ilmu ini bukan saja dikuasai, mengetahui, tetapi dia mengatakan it has to be consumed, diserasi dan sebati, baru ada makna ilmu. Itu dia. Sebelumnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ilmu ini kita boleh baca, kita boleh minat, tetapi ilmu ini bermakna kalau kita menerima ilmu sebagai sesuatu yang amat membahagiakan, menyenangkan, ungkapan beliau Sayyidina Ali, lazzatul ma'rifah, maknanya love for scholarship, love for knowledge. Sebab nak lulus pelajaran, nak lulus ujian, atau nak tunjuk kita pandai, nak tunjuk kemahiran, tidak. Kecintaan ilmu yang abadi, lazatnya menguasai ilmu. Itu kata dia. Itu dah ambil dulu ini. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi dalam masyarakat lebih contemporary yang saya minati di antara penyanyi Inggris yang saya minati, yang contemporary, T.S. Eliot, itu memberikan ungkapan tentang ilmu yang sangat mendalam. Kalau sudah pulang nanti Google T.S. Eliot, itu saya lihat seorang penyanyi yang ada landasan nilai dan moralnya tak kuat, etikanya juga tebal, dan dia menulis di antara lain membicarakan soal ilmu. Kata dia ada apa bezanya? Satu information, satu knowledge, kemudian wisdom. Kita menguasai ilmu ini, knowledge, information. Sekarang pencambahan information, yang baik, yang benar, yang palsu, yang tidak, yang mungkar, yang semuanya masuk dalam information. Karena sekarang ini orang bilang, orang sebut bahawa ini zaman penyemaraknya information, maklumat dikulik tinggi, kumpul mana-mana sehingga AI, artificial intelligence. Ya. Jadi perkembangan itu sangat fenomenal, sangat drastik. Kata dia itu information, tetapi bukan semua information itu knowledge. Yang kita kumpul semua, yang palsu, yang jahat, yang fitrah, semua ada. Itu bukan knowledge. Itu hanya maklumat. Maklumat sampah pun ada, maklumat yang menderitakan orang pun ada, maklumat yang menjahanamkan rumah tangga orang pun ada. Itu maklumat, itu kan knowledge. Knowledge itu diambil lapisan yang kedua. Ini siapa sebut? T.S. Eliot. Yang kedua bawa telefon, bawa nota, catat apa yang saya katakan. Kalau saya dulu ke seusia tak catat malah.
Jadi saya pura-pura kadang-kadang dia tidur, itu buat tadi. Jadi ada information, ada knowledge. Tetapi bukan semua knowledge itu bermanfaat. Maka disebut wisdom. Kalau kita sebut dalam istilah lain Islamnya disebut hikmah. Mana wisdom? Wisdom hanya ilmu yang boleh memberi manfaat, ilmu yang berteraskan kebenaran. Kita dapat ilmu, kita dapat banyak buku. Pemimpin-pemimpin bicara, semuanya menambahkan. Dan sekarang ini period sekarang orang sebut apa? Ini saya kupas nanti malam tadi, untuk malam nanti itu dapat lain, tapi saya tak sebut. Ada orang sebut sekarang ini, zaman ini zaman post-truth. Seorang anggota Republikan penyokong Trump yang setia, Gulani dia kata post-truth. What truth? Truth relative. There's no truth. Truth to me, truth to you. Mana boleh? Ada yang truth, you know truth. Ada yang palsu. Kita tak boleh kata relatif semua. Mencuri itu buruk. Apakah ia truthful or no? Relative. Some people can steal, some people cannot. You can, to some people, YMDB, curi okey. Ini relatif, satu pandangan yang relatif, yang nisbi. Kenisbian yang merosakkan. Bagi kita ada hal yang disebut dalam istilah-istilahnya tabi, kekal. You pukul orang, salah. You curi harta orang, you wabak harta rakyat, itu salah. You hina kaum lain, you caci orang lain yang miskin, you guna kuasa tindas rakyat miskin, itu apa? Itu zalim. Dan bagi kita kebenaran, kita tak relatif. Relatif sebab orang miskin tak begitu baik, kita dam dia. Yang kamu orang kaya, selamat, tidak didakwa. Kalau dakwah pun kamu ada uang, kamu beri hati. Jadi sebab itu bagi kita terus ini tidak ada. Sebab itu saya sebut kategorinya maklumat, information, ilmu, knowledge, dan akhirnya hikmah atau wisdom. Saya nak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, apa dia hikmah? Dia jawab yang sangat bagi saya sangat bermakna untuk Muslim, non-Muslim selain. Hikmah, if you have wisdom, then you understand the problem. You can offer a solution. It is not wisdom, but you're just creating problems or highlighting problems, but you're not in a position to resolve them. Jadi kata Sayyidina Umar, hikmah ini ibarat pintu. Pintu dalam bahasa Arab kita miftah. Key. You boleh buka, jadi boleh tutup. Kalau ada kunci boleh buka, tak bisa tutup, dia bukan wisdom. Nah, sama. Itu saya cakap soal saya dalam penjaga lama, tak bicara lama. Ini bukusinya gitu. Dia kata, Syarwa dia baru keluar sekejap, 3 tahun saya dalam penjara. 3,5 tahun sekejap. So dia tu 3. Tapi dia tak salah sebab dia belum ada wisdom masuk ke dalam lagi. Memang kita ya, setelah 3,5 tahun dari saudara kita dalam dia masa singkat itu, muka dia sama, masih banyak dia ingat Rasulullah. Saya tak maksud hati dia baik. Kalau penampilan dia boleh. Setelah 3 tahun penjara, sekarang dia boleh datang kat muda. Senang pun saudara. Dulu Izzah, masa saya dalam penjaga, dia kena masuk semalam. Dalam lokal. Lepas dia jumpa saya, Papa, I don't know how you did it. What? I was one night, oh my God. Dia rasa macam angels dalam penjaga. Satu malam. Saya total 10,5 tahun. Masuk keluar. Okey. Saya masih waras. Dalam penjaga ini bukan semua staf penjaga baik. Dia baik. Tapi undang-undang, dia makan kurang.
kurus, sikit. Tapi jangan saya tengok tu dia ikon nanti badan dia kurang sedikit. Kita manfaatkan membaca, menguasai ilmu, buku-buku. Walaupun umur saya 71, nampak 31. Tapi yang saya tekankan ialah kecintaan kepada ilmu itu yang saya kisah. Apa yang Rumi sebut, apa yang Nazatul Ma'rifah Sayyidina Ali, dan kemudian PSL yang kita bicarakan. Saudara, yang saya nak galakkan kepada anak muda, kenapa kita kata ini miftah? Sebab saudara adalah suara conscience rakyat. Saudara adalah penentu halal itu masa depan kita. Kita sekarang dalam keadaan juga mendapatkan perubahan untuk semua. Melayu, Cina, India, Iban, Kanada. Tak orang kata, tengok, kita tak kurang lagi juga. Sebab kita kata untuk semua. Tapi kan, dia harus waras. Negara ini hak semua. Apa yang kita sebut itu, saya nak pinggirkan nasib Melayu yang miskin, yang derita. Saya sebut tadi buku tentang usul lapis masyarakat tahun 61, usia dah sebut. Ada kesian orang kaya dan miskin di kalangan Melayu, Cina, India di semenanjung. Dan kita harus ambil pendekatan. Bagaimana boleh kita hadapi tekanan perkauman yang sekarang meningkat? Ada orang mengatakan kita tidak Melayu lagi kerana BPL. Ini pandangan yang harus kita bukan tertangani, tapi lawan berdasarkan ilmu. Sebab itu saya katakan hubungan etnik yang ditulis di antara oleh Usik itu harus dibaca. Pandangan tentang permasalahan ekonomi yang ditulis di Domo harus dibaca. Sebab masalah ekonomi kita ini bukan masalah Melayu miskin saja, bukan masalah India di estate saja. Kalau cakap orang Cina, orang kita peluang yang tak dapat marry, kita dah dapat keputusan baik, tak dapat tempat. Benar. Tapi is it the whole truth? No. Because we have still have to grapple with the problem with the poor Indians in the estate, which is far worse than most people. Then we have still Malays, Malay Orang, Urdu Malay, who has been deprived of basic amenities, and they are asked to compete with the best schools in this country. Is that just? No. Is that fair? No. Then look at those in the Dayaks, in the rural heartland. Their life, their welfare is completely ignored. Now, how can we, particularly you, young Malaysians, talk about yourselves and completely ignore the plight of your brothers and sisters? They have every right in this country as us. Why must we therefore feel that we or lack the courage to articulate? I want now the younger Chinese to be as competent to defend the Chinese and the Indians and the Malays and the Kazahs and the Ibans. And the Malays who can't speak and articulate to say this new Malaysia, the man that will stand up for what is right and just for the Malays, for the Indians, for the Chinese, and for all. That is the narrative of the new Malaysia. Itu saya akan bicara soalan yang susah nak jawab. Kalau dia jawab mudah, dia senyum sikit, semua saudara maafkan. Kalau saya jawab pula, pakai sikit mesti kenal. Ini laluan tak sabar. Nak pergi buat kisah cepat.